warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang language comprehension. Selamat menyimak. Yang kita diskusikan hari ini diantaranya perception of language, the structure of speech, the theory of speech perception, dan yang keempat adalah perception of continuous speech and written language. Nah, apakah itu speech perception? Speech perception adalah suatu produk or a product of innate preparation or nature and sensitivity to experience or nurture as demonstrated in infant's ability to perceive speech. Jadi, secara garis besar, speech perception itu adalah suatu produk yang muncul dalam diri kita secara alami dan kemudian dikeluarkan, dirasakan, di-experience, dialami, kemudian didemonstrasikan ketika kita masih sejak bayi ya. Jadi kemampuan ini muncul ketika anak-anak masih bayi untuk memahami produksi bahasa. Nah, dengan demikian speech perception atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah persepsi ucapan adalah proses di mana suara bahasa itu kita dengar atau bahkan didengar, kemudian ditafsirkan dan dipahami. Sekedar informasi untuk adik-adik sekalian bahwa speech perception ini selain dipelajari dalam psikolinguistik, juga dipelajari dalam fonetik atau bahkan fonologi dalam ilmu bahasa. Nah, kemudian adik-adik untuk the structure of speech atau struktur wicara. Di sini ada 4 poin yang menjadi structure atau hal-hal yang membangun suatu wicara. Yang pertama tentu saja adalah listener atau pendengar. Ketika seseorang berbicara maka tentu saja ada pendengar. Yang kedua adalah sound. Sound ini adalah suara atau bunyian yang kita keluarkan, kita hasilkan ketika kita berkomunikasi atau bersuara. Yang ketiga adalah speech signal. Nah, speech signal ini tentu saja biasanya dipengaruhi oleh keadaan, situasi, lingkungan di mana kita berbicara. Speech signal ini memainkan peranan penting dalam sistem komunikasi manusia. Nah, di sini speech signal ini tentu saja itu mulai dari place of articulation kita, seperti hearing aids kita mulai dari mouth, our neck, and etc. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada auditory signal. Auditory signal ini bisa berupa frekuensi, intensity, temporal attributes. Frekuensi itu bisa berupa frekuensi ketika kita berbicara atau frekuensi dari tinggi rendahnya suara kita. Untuk intensitas suara kita, apakah dia cepat lambatnya dan seterusnya. Dan kemudian untuk temporal attributes ini merupakan dipengaruhi oleh time and place, masih berkaitan dengan environmental context. Temporal attributes ini memberikan pengaruh pada time and place where we speak a language. Nah, untuk the theory of speech perception, di sini kakak mengangkat salah satu model teori yang diungkapkan oleh Lieberman and his colleagues yang mengatakan bahwa a theory of speech perception based on the notion that perception proceeds by reference to production. Jadi menurut teori dari Lieberman ini mengatakan bahwa manusia itu mempersepsi bunyi dengan memakai acuan untuk memproduksi bunyi yang akan diproduksinya. Nah, kemudian setelah itu listeners use implicit articulatory knowledge about how sounds are produced as an aid in perception. Jadi ketika ada reference atau acuan ini, kemudian pendengar tentu saja menggunakan articulatory. Di sini maksudnya adalah place of articulation. It is either both our mouth, our neck, pokoknya alat produksi bahasa kita yang kemudian digunakan untuk bagaimana kita memproduksi suara.
Nah, ini merupakan aid in perception atau alat bantu dalam kita memproduksi suatu bunyi untuk menghasilkan bahasa. Hal ini tentu saja kita telah lakukan sejak infants atau babies ya. Ketika infants, tentu saja infants can hear certain phonetic distinctions well before they are able to infants can hear certain phonetic distinction well before they are able to produce them. Jadi di sini ketika masih bayi, tentu saja bayi itu mendengar bunyi-bunyi yang berbeda satu sama lain yang kemudian didengar, dan mereka mampu membedakan antara bunyi huruf ini dengan huruf itu, kemudian huruf ini kemudian digunakan untuk memproduksi suatu bunyi yang kemudian hasilnya akan menjadi suatu bahasa. Nah, itu untuk the theory of speech perception. Dengan ringkasnya dikatakan bahwa sebagai ringkasan dikatakan bahwa Lieberman and his colleagues dalam model teorinya the matter theory of speech perception, speech perception, bahwa manusia itu memerlukan suatu acuan atau reference untuk memproduksi suatu bunyi yang kemudian sebagai pendengar kita memerlukan alat bicara atau aid ataupun place of articulation kita untuk merespon produksi bahasa tadi. Kemudian hal ini telah kita lakukan semenjak kita bayi. Nah, di situ semenjak bayi awalnya itu cuma mendengar, kemudian mendengarkan, kemudian bisa menghasilkan phonetic distinction atau bunyi suatu huruf atau bahkan bunyi-bunyian yang berbeda. Kemudian dengan adanya bunyi ini kemudian dihasilkan menjadi suatu bahasa. Apa saja yang membangun suatu persepsi bahasa atau persepsi bunyi? Di sini ada dua, yakni yang pertama continuous speech dan yang kedua adalah written language. Continuous speech atau bicara yang berkelanjutan berlangsung itu ditambahkan dengan written language, maka ini akan menghasilkan suatu language perception. Jadi sebelum ada language perception, maka terutama harus muncul speech perception yang dibangun dari continuous speech and written language. Nah, adik-adik, sekian penjelasan kakak tentang speech perception. Jadi untuk speech perception itu sendiri, speech perception itu adalah proses di mana bunyi bahasa kita dengarkan, kemudian kita pahami dan kemudian kita interpretasikan sebagai listener yang dihasilkan sejak infant atau baby. Sekian, sampai jumpa pada video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.